Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih rezekimu saat kamu lakukan hal ini. Ya. Jadi jodoh itu adalah rezeki. Itu yang harus kita sadari dulu. Ya. Dan yang namanya rezeki, segala sesuatunya sangat tergantung kepada beberapa hal. Satu, orang bisa mendapatkan rezekinya kalau dia berusaha. Yang kedua, orang bisa mendapatkan rezeki usaha dia ikuti dengan doa, dan setelah itu dia pasrah dan berserah diri kepada Allah. Itu kuncinya. Nah, maka sekarang yang pertama, usaha. Usaha apa yang bisa kita lakukan ketika mantan sudah tidak mau komunikasi dengan kita? Mantan memblokir semua media sosial kita, nomor telepon kita, tidak bisa dihubungi, dan seterusnya. Ya, bahkan tidak cuman sampai di sana. Teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan yang kemarin sangat baik dan bersahabat dengan kita, sekarang juga menjauh dari kita, sehingga kita betul-betul tidak punya jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan mantan. Nah, jadi memang usaha ngejar-ngejar mantan sepertinya sudah tertutup semua. Tapi kita masih bisa berusahakan untuk memperbaiki hidup kita. Artinya apa? Kita menyadari betul ya, yang namanya ketertarikan manusia kepada seseorang. Satu, karena faktor penampilan fisik, maka ada istilah orang jatuh cinta pada pandangan pertama karena ketertarikan kepada penampilan fisik. Ya. Yang kedua, orang juga bisa jatuh cinta kepada harta. Maka ada yang disebut sebagai orang yang materi. Nah, ini bisa kita perjuangkan sekarang. Karena tanpa pun kita berkomunikasi dengan mantan, sesungguhnya mantan itu diam-diam juga terus memantau dan memata-matai hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya mantan juga penasaran, ya. Kalau penampilan kita tambah mundur, setelah perpisahan itu terjadi, kita jadi kurus kering. Kan biasanya orang kalau stres berpisah bawaannya dua, kehilangan nafsu makan atau malah makan terus, jadi kurus kering atau malah jadi obesitas. Dua-duanya membuat penampilan seseorang menjadi tidak menarik. Kalau penampilan kita tidak menarik, maka bagaimana mantan akan tertarik? Kan begitu. Maka ini bisa kita perjuangkan kan, ya. Kita sekarang fokus saja dulu kepada kehidupan kita, membangun kembali karir pekerjaan kita yang mungkin selama bersama mantan atau ketika menjalani perpisahan itu kita rasakan agak berantakan, agak terlupakan, dan seterusnya. Fokus, ya. Ketika kita berhasil, usaha kita ini mulai menunjukkan hasilnya, maka di situ kita bisa meningkatkan penampilan kita. Ya, kalau duit kita mulai banyak lagi, kita bisa beli pakaian yang bagus. Kalau yang wanita bisa perawatan ke salon, ya. Kemudian beli kamera
handphone yang bagus sehingga kalau mau posting foto kita mendapatkan kualitas yang jernih, yang bagus dan seterusnya, maka insya Allah di situ mantan akan mulai tertarik, ya, tanpa harus kita memikirkan cara berkomunikasi dengan dia, tanpa harus ngejar-ngejar dia. Fokus kepada hidup kita, bangkit lagi. Wa alaysa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita mau berusaha, insya Allah rezeki bisa kita dapatkan. Usaha kita maksimal, lebih banyak lagi rezeki yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama, usaha. Yang kedua, tentu saja berdoa. Ya kan? Usaha tanpa doa hasilnya tidak maksimal. Usaha maksimal, berdoa pun maksimal. Itu yang terbaik. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa, banyak orang menginginkan mantannya kembali. Dia baru ingat kepada Allah ketika menginginkan mantannya kembali. Sehingga kita sering tuh melihat nyari amalan. Kata ustadznya, sebelum mengerjakan amalan ini jangan lupa sholat sunat hajat dulu, 4 rakaat. Atau sholat sunat taubat 2 rakaat. Ya, dia kerjakan sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, mengerjakan amalan, tapi sholat fardu tidak dia kerjakan. Artinya apa? Dia cuma menginginkan mantan saja. Dia beribadah karena dia menginginkan mantan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mantannya tidak balik-balik dan amalannya gagal. Ya, jadi kalau kita menginginkan mantan, mendekat dulu kepada Allah. Karena ketika seseorang dekat dengan Allah, apapun amalannya akan mustajab. Apapun doanya akan mustajab. Kalau orang dekat dengan Allah. Ya. Nah, maka kuncinya sekarang mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah, maka doa-doa kita menjadi mustajab. Cara mendekat kepada Allah, kerjakan semua yang Allah perintahkan, hindarkan diri dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Kenapa saya katakan sejak awal bahwa jodoh itu adalah rezeki. Kalau kita malas sholat, dosa kita banyak. Tidak pernah puasa Ramadan, dosa kita banyak. Ya, bagaimana kita mau meminta rezeki jodoh ini jika dosa kita banyak? Bagaimana doa kita bisa terkabul? Nah, karena itu, kalau kita ingin rezeki jodoh kita ini datang sendiri, mendekat kepada Allah, kerjakan yang Allah perintahkan, hindarkan diri dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, yang ketiga, kita pasrah kepada Allah. Kita sudah berusaha agar kita ini jadi keren. Ya, berusaha untuk mapan agar mantan melirik kepada kita kembali. Kita berdoa kepada Allah. Ya, kita bertakwa kepada Allah. Kita sholat karena Allah, bukan karena mantan. Setelah itu kita berdoa agar mantan jadi jodoh kita. Jika semua sudah kita lakukan, maka sekarang yang harus kita lakukan pasrah, berserah diri kepada Allah. Di situ mantan akan datang dan minta balik duluan. Karena ketika kita sudah berusaha, berdoa, pasrah,
adalah tanda terkabulnya doa. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, pasrah berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Apa sih yang jadi kebutuhan kita? Tentu yang menjadi doa-doa kita. Kita berdoa agar mantan kembali, maka itulah kebutuhan kita. Ketika kita pasrah, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Maka insya Allah mantan masih rezeki kita jika kita lakukan 3 hal ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.